Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran, kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Pada pagi yang indah ini mari kita memberikan pengagungan, penghormatan tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Kami bawa rasa syukur yang dalam. Biarlah anugerah-Mu sekali lagi yang mengingatkan betapa istimewanya ketika Engkau menjadikan kami umat baru, menjadi umat tebusan, menjadi keluarga Allah yang telah ditebus oleh Putra-Mu. Dan pilihan-Mu ini sungguh di dalam pilihan yang kekal. Dan hari ini adalah satu kenyataan ketika Tuhan boleh pimpin kami untuk masuk di dalam rumah-Mu. Rasa syukur yang kami rindu bawa. Dan kami bersama-sama umat untuk menyembah-Mu, untuk memuji-muji Engkau. Biarlah hasrat kami digairahkan. Biarlah sukacita kami ditambahkan untuk bersukacita bersemangat saat kami berada di dalam rumah-Mu untuk menyembah Engkau. Ingatkan Tuhan, kebaikan-kebaikan yang sudah kami terima sepanjang minggu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bahkan sepanjang perjalanan hidup kami sampai hari ini, sungguh kami mengakui karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, tidak ada kerinduan yang lain selain kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau. Berkatilah ibadah ini dengan kehadiran-Mu. Namun kami menyadari kelemahan kami, dosa kami, kegagalan kesetiaan kami. Kami tahu yang baik, tapi kami belum bisa melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon pengampunan atas kegagalan setiap kelemahan kami. Di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam keputusan-keputusan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga sekali lagi kami datang dan kami mengakui hanya karya darah-Mu lah yang menjadi satu-satunya cara untuk kami datang, dikuduskan dan diperbaharui. Berkati Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kami dan kami menikmati sukacita persekutuan ini dengan Tuhan dan juga dengan saudara-saudara kami seiman. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari saat ini kita bersama memuji dan menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Bagi Dialah segala hormat, sembah, dan puji. Sebab hanya Dialah Allah yang mulia dan maha kuasa. Bersama kita pujikan, mulia. Sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah, puji, mulia. Tinggikan dan muliakan, namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Raja. Sembah Dia, mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah, puji, mulia. Mulia,
has to flee in His holy light. Celebrate the Lord of love. All creation sings, hear the oceans roar. Let the earth proclaim that Christ is Lord. Celebrate. Your every heart for a heart of joy. Celebrate what God has done. Turn the songs of praise as we gather here. Celebrate the Lord of love. Jesus is our Lord, He is riding here. We declare His kingdom's come. Darkness has to flee in His holy light. Celebrate the Lord of love. Celebrate the Lord of love. Celebrate the Lord of love. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia memberi kita kuasa untuk menaklukkan musuh. Hanya oleh kuasanya lah kita dapat berdiri tegar dan beroleh kemenangan. Dengan bangkit berdiri, mari kita bersorak memuji Tuhan. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, di bawah kakiku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sekali lagi, sungguh besar, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Hanya oleh kuasa-Nya lah kita diberi kekuatan untuk tetap setia, mengikuti panggilan Tuhan dan melayani Dia sampai akhir hidup kita. Biarlah melalui pujian ini kita boleh kembali diingatkan untuk boleh terus setia mengiring Tuhan dan melayani Dia. Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan bersama kita pujikan sampai akhir hidupku. Bapa yang mengenal setiap kita, lebih dari siapapun, Dia tahu isi hati kita. Mengenalku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
mendengar doa kami. Melalui pujian ini kami sungguh rindu menyadari akan panggilan istimewa ketika kami telah ditebus dan dipersatukan dengan Kristus. Kami menjadi umat baru, kami menjadi keluarga Allah. Kami diberi kesempatan dalam hidup kami yang terbatas ini untuk melayani Sang Raja kami, lewat karya kami, lewat hidup kami. Ketika kami berjemaat, ketika kami hidup dalam sebuah keluarga, ketika kami di dalam segala aktivitas karya pekerjaan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan mari pagi ini, siang ini Tuhan boleh sekali lagi berbicara kepada kami. Mari Roh Kudus pimpin hati kami, arahkan sungguh-sungguh kami mengerti panggilan dan kehendak-Mu ini. Kami bukan menjadi orang-orang yang mengabaikan panggilan-Mu. Kami bukan menjadi orang-orang yang menganggap panggilan ini sesuatu yang biasa. Tetapi kami rindu diberi pencerahan. Mata hati kami bisa melihat lewat kehendak Allah yang sebentar lewat firman-Mu kami renungkan. Bantulah hamba-Mu yang lemah, yang terbatas. Roh Kudus memimpin hidupnya. Dan juga bantulah kami untuk mengerti dan kami bersama-sama menghidupi firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat tetap bangkit berdiri. Mari kita baca Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Ya, fokus kita di ayat 10 sampai 13, tapi jika Bapak Ibu tidak keberatan kita membaca sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Saya bacakan ayat yang ke-10, Bapak Ibu ayat 11 dan seterusnya. Efesus pasal 6 ayat 10 firman Tuhan berkata demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bersama-sama yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan, silakan duduk. Berbahagialah kita yang membaca dan kita dikaruniai pengertian dan kita belajar untuk taat menghidupi firman Tuhan ini. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini memasuki minggu yang kedua. Saudara, bulan Oktober adalah bulan yang telah dikhususkan, yang telah didoakan oleh seluruh hamba-hamba Tuhan untuk membawa setiap kita mengerti panggilan yang istimewa. Bagaimana setiap kita dipanggil untuk boleh melayani. Saudara, kalau minggu yang lalu kita belajar bagaimana oleh anugerahnya, saudara dan saya diberi kesempatan, hak istimewa untuk bisa melayani. Dan itu adalah kasih karunia. Dan bagaimana saudara dan saya melayani, dikatakan melayani bukan dengan kekuatan kita, melayani dengan kuasanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian ketika kita belajar kitab Efesus ini, saudara dan saya diberikan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Seberapa pentingkah menjadi bagian dari jemaat Tuhan? Seberapa penting saudara menganggap dan saya menganggap bahwa menjadi umat baru yang disebut sebagai orang-orang kudus, orang-orang pilihan Allah itu.
Ada orang-orang Kristen yang mengatakan, anak saya mengatakan, B aja, biasa aja. Tidak ada yang istimewa untuk menjadi jemaat. Bahkan ada orang yang mengatakan, tidak perlu saya menjadi jemaat karena tidak memahami arti jemaat. Dan saya percaya Yesus itu cukup. Saya tidak perlu membutuhkan satu komunitas. Saya tidak perlu terhubung bagaimana saya hidup dalam satu persekutuan, dalam satu kasih untuk saling berbagi hidup, untuk saling melayani. Ada orang Kristen mengatakan bahwa menjadi jemaat itu beban. Kenapa? Di dalam sepanjang hidup saya Senin sampai Jumat Sabtu saya bekerja dan ketika saya berkomunitas, kenapa saya harus melakukan panggilan-panggilan untuk melayani? Itu menjadi beban. Dan saya berpikir untuk menjadi jemaat itu bukan menjadi sesuatu yang menyukakan. Saudara, ketika kita belajar kitab Efesus, Paulus ingin mengingatkan kepada kita, satu agenda Allah menyelamatkan saudara dan saya adalah menjadi jemaat. Saudara dan saya bukan hanya ditebus secara personal, secara pribadi. Memang keselamatan kita adalah pribadi, secara pribadi. Tapi agenda Tuhan untuk menyelamatkan secara pribadi tidak dijadikan menjadi personal dan tanpa terhubung dengan satu dengan yang lain, disebut dengan komunal jemaat, yang disebut dengan umat baru, yang disebut dengan keluarga Allah dalam kitab Efesus. Dan saudara, kita lihat bersama-sama bagaimana kekayaan menjadi jemaat. Karena menjadi agenda jemaat itu bukan berkat saat ini saja. Berapa banyak orang mengatakan saya menjadi jemaat kok tidak bangga ya. Saya menjadi jemaat kok biasa saja ya. Tidak ada sebuah antusias. Kenapa? Karena tidak memahami bahwa menjadi jemaat itu adalah sesungguhnya berkat di masa lalu, berkat saat ini, bahkan agenda jemaat Tuhan menyelamatkan kita untuk menjadi jemaat itu sampai kepada kekekalan. Karena Kristus kepala yang sudah mati dan bangkit dan dia naik ke surga. Dan dikatakan Efesus ini dia akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi kepala dari setiap jemaat. Saudara, sedikit di dalam kitab Efesus ini, di dalam Kristus kita memiliki berkat yang tidak dimiliki oleh semua orang. Berkat ini dimiliki ketika saudara dan saya bersatu dalam persatuan dengan Kristus. Pentingnya memahami persatuan dengan Kristus menjadikan kita, saudara dan saya yang disebut dengan umat baru. Sebagai jemaat, sebagai keluarga Allah. Saudara, inilah berkat kita. Efesus mengatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya telah dipilih di dalam pemilihan Allah yang luar biasa. Supaya kita kudus, supaya kita tidak bercacat celah. Supaya kita layak untuk menjadi jemaat sehingga Tuhan memberi berkat saat ini. Saudara dan saya ditebus oleh Kristus. Firman Tuhan yang lain mengatakan ketika engkau dan saya masih berdosa, Kristus sudah mau mati untuk kita. Dan kita mengalami kasih itu. Di dalam pasal 1 ayat 4 dikatakan supaya kasih Kristus yang kita alami kita bagikan menjadi sebuah bagian yang penuh dengan sukacita untuk membagikan kasih itu kepada satu dengan yang lain. Itu berkat penebusan untuk kita nikmati persekutuan dengan Tuhan dan Kristus kepala dan kita jemaat. Tetapi saudara, kita tidak boleh lupa ada berkat ke depan. Ini berkat kekekalan. Ini berkat penggenapan yang dikatakan bersatunya saudara dan saya untuk menjadi jemaat yang kudus. Untuk menjadi jemaat yang tidak akan terpisahkan karena Kristus kepala. Dan dikatakan segala kuasa tunduk bukan di atas di bawah kita. Tetapi tunduk di bawah kaki Kristus dan kita punya persekutuan abadi. Yang dikatakan engkau akan bersama-sama masuk di dalam bumi baru dan langit yang baru. Engkau akan bersama-sama tinggal di dalam kemuliaan di surga. Dan itulah panggilan, itulah berkat rohani yang dikatakan oleh jemaat di Efesus melalui penggembalaan Paulus. Dan kebenaran ini relevan untuk sepanjang gereja, sepanjang jemaat sampai Kristus datang. Agenda yang tidak bisa dihalangi dan tidak akan bisa gagal adalah ketika saudara dan saya sebagai orang-orang kudus dari Kristus sudah naik sampai Kristus datang adalah menjadi gereja. Menjadi jemaat. Saudara, ini tidak akan ada, kitab Ayub mengatakan bahwa tidak akan ada kekuatan kuasa apapun yang bisa merusak. Korintus juga mengatakan barang siapa menghancurkan bait Allah, jemaat itu, maka akan berhadapan dengan Kristus sebagai kepalanya. Sehingga saudara, agenda ini adalah agendanya Allah. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengerti anugerah yang luar biasa. Dan ini seharusnya membuat kita sungguh-sungguh berantusias. Menjadi jemaat itu adalah kasih karunia Allah.
Ternyata ini berkat pemilihan yang sudah dinyatakan. Dan ini sekarang rahasia ini dibukakan kepada kita. Paulus mengatakan rahasia ini dulu tersembunyi. Tersembunyi bagi para malaikat. Tersembunyi bagi nabi-nabi perjanjian lama. Tetapi sekarang dibukakan kepada kita sebagai jemaat untuk memahami. Menjadi jemaat itu anugerah yang luar biasa. Karena ini agenda kekal Tuhan. Menjadi jemaat bukan pada saat Kristus naik baru kita menjadi jemaat. Menjadi jemaat luar biasanya di masa lampau. Sebelum dunia ada. Sebelum saudara dan saya jatuh dalam dosa. Sebelum Kristus berinkarnasi menjadi manusia. Pemilihannya, berkatnya itu sudah disiapkan untuk kita. Dan kita menikmati persekutuan relasi ini. Persekutuan dengan Kristus. Di dalam EBS kita bersama-sama di bawah. Berbahagia saudara dan saya ketika dipersatukan dengan Kristus. Karena agendanya Kristus adalah Kristus akan memimpin jemaatnya. Saudara dan saya diselamatkan tidak berjalan sendiri-sendiri menuju surga. Agenda Tuhan adalah gereja, jemaat keluarga Allah yang dipimpin oleh Kristus sebagai kepala. Dan ini adalah agenda yang bukan hanya saat ini, tetapi agenda sampai ke depan. Saudara, ketika kita hidup saat ini di dalam dunia, kita bisa mencicipi, kita menikmati segala berkat rohani ini. Memang belum sempurna ketika kita menjadi jemaat. Buktinya, di dalam pasal ini, ayat terakhir kita diingatkan, ini masih menjadi sebuah peperangan rohani. Ini masih menjadi satu kondisi secara spiritual tiap hari kita menghadapi peperangan. Tapi percayalah, ini agenda Allah yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun, termasuk oleh penguasa-penguasa di udara, oleh kuasa si jahat. Dan kita bisa menikmati persekutuan rohani ini. Persekutuan ini adalah persekutuan kasih dikatakan. Persekutuan yang saling melayani. Persatuan yang di dalamnya membawa kita makin kenal siapa Kristus. Dan makin lebih dewasa. Dan kita bukan orang-orang yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Tapi kita kenal karya Kristus dengan benar. Seperti Ayub katakan, sekarang aku tahu bukan kata orang, tetapi aku mengalaminya. Kekristenan adalah sebuah pengalaman pribadi, perjumpaan saudara dan saya dengan Tuhan. Bagaimana kita orang-orang berdosa yang Efesus katakan, engkau tanpa Allah, engkau tanpa pengharapan, engkau adalah orang-orang yang paling malang yang harusnya dimurkai oleh Allah. Kita bukan orang-orang yang memiliki janji keselamatan itu, tetapi luar biasa agenda Allah. Kita dijadikan menjadi jemaat yang bukan hanya orang-orang Yahudi. Dan Kristus yang telah memperdamaikan antara Yahudi dan di luar Yahudi menjadi satu kesatuan umat baru. Keluarga Allah yang dibangun di dalam karya penebusan, kebangkitan Kristus. Saudara, ini yang Tuhan mau. Hari ini kita pahami dengan benar. Menjadi jemaat ini adalah keistimewaan. Dan apa yang menjadi respon kita ketika kita menjadi jemaat? Saudara, persatuan kita dengan Kristus menjadikan kita sebagai jemaat yang hidup berpadanan dengan panggilan itu. Paulus menginginkan kalau kita sudah dipersatukan dengan Kristus, saudara dan saya memahami saya jemaat, saudara jemaat. Kita memiliki cara hidup yang berbeda. Kita memiliki cara hidup yang sangat-sangat berbeda. Di dalam keegoisan, di dalam kesombongan, di dalam arogansi, di dalam ketundukan dulu kita dengan penghulu-penghulu jahat, dengan kuasa-kuasa yang dahulu memimpin dan memperbudak kita di dalam pasal 2. Sekarang melalui Kristus kita punya cara hidup yang baru. Inilah cara hidup baru dalam hidup bergereja, dalam hidup berjemaat yang disebut sebagai umat baru atau keluarga Allah. Ciri-cirinya adalah dikatakan hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Hidupmu berpadanan dengan Injil. Di sana ada kasih. Di sana ada kesatuan. Di sana ada kesempatan untuk saling membagikan hidup di dalam melayani. Dan ini penting ketika kita menjadi jemaat dan kita tidak memahami kontribusi kita. Ada orang-orang Kristen mengatakan, ya sudah, saya datang ke gereja tanpa kenal satu dengan yang tidak masalah. Tidak ada efek di dalam hidup saya. Tidak, saudara. Agenda Tuhan menjadikan jemaat sejati adalah jemaat yang memahami. Ketika saudara dan mengalami benar-benar, dan saya mengalami kasih Kristus, saudara tidak akan mungkin natur kasih Kristus ini tidak membuat saudara mengasihi satu dengan yang lain. Saudara tidak akan mungkin tidak mengasihi keluarga sebagai suami, tidak mengasihi istri. Saudara tidak akan mungkin tidak berkorban sebagai suami untuk mengasihi istri, memberi hidup
Dan istri tidak akan mungkin tunduk dan mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Tidak mungkin menjadi anak-anak yang tidak akan menghormati, tidak akan mengasihi orang tua. Dan tidak akan mungkin ketika kasih Kristus di dalam hidup kita, kita akan membuat hati anak-anak kita terluka. Sungguh luar biasa. Karena aspek menjadi jemaat sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan. Efesus mengatakan itu akan berpengaruh dari kehidupan pernikahanmu. Itu akan berpengaruh dalam kehidupan hubungan pekerjaanmu, di dalam hubungan relasimu antara anak dan orang tua. Bahkan di dalam kesaksian kepada orang-orang yang belum percaya. Saudara, terrealisasi itu hidup di dalam berjemaat. Itu sungguh nyata di dalam semua aspek hidup kita. Tapi saudara, peringatannya adalah relasi inilah yang ingin dirusak oleh iblis. Relasi inilah yang ingin digagalkan. Relasi inilah yang ingin dikaburkan. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita tidak hidup dalam cara yang sesuai dengan bagian kita menjadi jemaat, itu berarti Efesus katakan, Paulus mengatakan, engkau sedang memberi kesempatan kepada iblis. Dan firman Tuhan katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ketika kita telah menjadi hidup baru dalam Kristus, dipersatukan dengan Kristus. Dan firman Tuhan mengatakan, jangan beri celah sedikit pun. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis ingin merusakkan sesuatu makna untuk menjadi jemaat. Ingin mengaburkan apa esensi jemaat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, realitasnya adalah ini kenyataan yang kita hadapi. Peperangan ini bukan pada saat seminggu sekali. Bukan pada saat setelah hari ini saya bebas 6 hari, saya terbebas daripada semua bentuk, daripada tipu daya si jahat. Peperangan rohani ini setiap hari. Di dunia ini, di dalam segala aspek hidup kita. Saudara, mungkin di dalam percakapan ketika kita minum teh pulang nantinya. Saudara, ada kadang jemaat-jemaat yang istilahnya hanya live service. Tidak dengan hati, tidak dengan sebuah ungkapan yang tulus untuk menanyakan bagaimana kabarnya, keadaannya. Sehingga saudara, melakukan segala sesuatu tanpa kasih. Ada sebuah tembok pemisahan antara generasi tua muda, antara kesukuan, antara gap pelayan yang sudah senior, junior, abai terhadap panggilan, pelayanan, perpecahan, tidak adanya kepedulian untuk mengasihi, mendoakan orang-orang yang belum percaya. Saudara, keberadaan ini sebuah fakta yang dihadapi. Inilah ketidakidealan yang pasti yang masih dihadapi sepanjang kehidupan ketika kita masih hidup di dalam dunia. Ini adalah manifestasi peperangan rohani yang kita hadapi sebagai jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Namun kita sebagai jemaat harus sadar realitas peperangan rohani ini. Dan saudara, dengan mengetahuinya, Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Bagaimana cara menghadapinya sesuai dengan firman Allah. Hari ini Tuhan mau untuk kita, saya dan saudara benar-benar memahami, menjalani hidup panggilan kita sebagai jemaat. Dan Tuhan memberi cara bagaimana menjalaninya. Saudara, dengan cepat perikop yang tadi kita baca dibagi dalam 3 bagian. Firman Tuhan katakan, kuatlah. Karena faktanya di dalam hidup kekristenan kita, sekalipun kita telah bersatu dengan Kristus, masih ada peperangan. Sehingga firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat. Dan Alkitab tidak katakan, hendaklah kamu kuat berpijak pada dirimu. Hendaklah kamu kuat di dalam pengalaman hidupmu. Hendaklah kamu kuat di dalam semua bentuk hal yang kamu andalkan di dalam diri. Tidak. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara, hidup berpusat kepada Kristus berarti menyadari Kristus pusat kekuatan kita. Saudara, berdirilah tegap. Karena apa saudara? Ada cara. Tuhan memperlengkapi kita. Gunakan semua senjata Allah itu. Dengan apa saudara? Esensi yang dipersingkat adalah Tuhan memberi kepada kita adalah firman Allah. Dan juga adalah kekuatan untuk berdoa. Doa itu adalah sebuah kebutuhan. Berdoa bukan sesekali, tetapi hidup kita adalah hidup yang terhubung selalu. Kenapa? Karena Roh Kudus berdiam. Saudara dan saya adalah bait tempat kediaman Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Roh Kudus adalah pribadi. Dia punya perasaan, dia punya kehendak. Dia selalu mengingatkan kita dan Roh Kudus selalu berkarya lewat firman. Dan ini adalah senjata yang Tuhan berikan. Inilah cara untuk memberikan kemenangan kepada saudara dan saya untuk menjadi seorang jemaat. Untuk menjadi bagian keutuhan jemaat di mana Tuhan mau ini menjadi agendanya.
Saudara, ketika akhirnya dalam pasal 6 ini surat penggembalaan Paulus mendorong setiap kita, mendorong semua pembaca dari setiap generasi untuk kuat di dalam Tuhan, untuk kuat di dalam kekuatan kuasanya, kekuatan kuasa Allah. Saudara, apa yang dimaksudkan? Memahami apa yang dimaksud di dalam kuasa Tuhan di kitab Efesus, di dalam beberapa pasal sebelumnya, yaitu kuasa yang telah dinyatakan, Allah yang telah membangkitkan Kristus, dan dikatakan Kristus yang telah naik ke surga. Kuasa yang hebat itu dikatakan, kuasa yang hebat itu adalah kuasa yang telah membangkitkan Kristus dan membawa Kristus naik ke surga. Dan kuasa yang sama di dalam pasal yang ketiga sekarang juga bekerja di dalam kita sebagai umat Allah, sebagai jemaat yang telah diselamatkan. Jadi saudara, kekuatan kita karena kuasa Allah yang sudah membangkitkan Kristus dan yang membawa dia sekarang menjadi kepala di surga dan di bumi. Dan sekarang kuasa yang sama itu diberikan kepada saudara dan saya. Di dalam pasal 3, 16, 20 menjadi doa Paulus. Dikatakan bahwa Allah bekerja di dalam kuasanya melampaui apa yang saya dan saudara pikirkan, yang kita doakan, yang kita harapkan. Seperti yang nyata bekerja, dan dikatakan di situ bukan personal, bekerja dalam hidup jemaat. Bekerja di dalam agendanya Allah Tritunggal adalah membawa sampai kepada persekutuan dengan kepala nanti ketika kita masuk di dalam langit baru dan bumi yang baru. Saudara, kekuatan, kuasa yang membuat kita kuat telah didemonstrasikan di dalam kebangkitan Yesus. Dan sedang juga bekerja di dalam kita yang percaya. Amin saudara. Ketika saudara bersama dengan Kristus, dipersatukan dengan Kristus, kuasa yang telah membangkitkan Kristus, bukankah dikatakan kita telah mati bersama-sama Kristus dalam baptisan kita. Sama seperti Kristus telah mati, demikian kita mati bersama dengan Kristus. Sama Kristus telah dihidupkan, dibangkitkan, demikian kita hidup di dalam kebangkitannya. Inilah esensi daripada baptisan untuk dalam sebuah persekutuan dengan Kristus. Sehingga kuasa kemenangan Kristus itu menjadi kuasa kemenangan kita. Di ayat yang lain dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai sengat maut, di manakah kekuatanmu? Sungguh luar biasa. Karena Kristus yang sudah bangkit, kuasa kemenangan atas kuasa dosa, bahkan atas segala kuasa-kuasa di udara, penghulu berbicara dari kuasa jahat itu, telah ditaklukkan oleh Kristus. Saudara, ini mengingatkan kepada saudara dan saya, di dalam pasal 2 dikatakan, dahulu kita menjadi budak dosa, dahulu kita berada di dalam kuasa kendali kuasa jahat itu. Tetapi karena ketika kita telah dimenangkan, telah ditebus oleh Kristus, kita diberikan cara hidup yang baru. Kita memiliki Tuhan yang baru. Kita memiliki kekuatan kuasa yang bekerja di dalam hidup kita, yaitu kekuatan kuasa kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman yang sangat penting, bukan pemahaman bagaimana kita tahu dengan kognitif, tetapi pemahaman bagaimana itu menjadi iman kita, dan ini menjadi pemahaman yang menjadi pengalaman saudara dan saya. Tuhan Yesus memiliki otoritas total atas iblis. Ketika berbicara tentang kuasa Tuhan yang dikatakan oleh Paulus adalah tempat di mana Tuhan Yesus memerintah saat ini. Yang dikatakan sekarang dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Dia dipersiapkan oleh Bapanya untuk memerintah langit baru dan bumi yang baru. Bukan berarti kekuasaannya hanya ada di atas, tetapi kekuasaannya juga ada di bumi, di dalam hidup kita sebagai jemaat. Sehingga saudara, memerintah kita sebagai jemaat yang baru. Dan dunia ini jauh lebih tinggi dari tempat iblis melemparkan panah apinya. Kalau kata dikatakan musuh kita, ini bukan musuh yang kelihatan. Musuh kita bukan kiri kanan kita, musuh kita bukan pasangan kita, musuh kita bukan anak-anak kita, musuh kita bukan rekan-rekan kerja kita. Di balik itu semua ada pergumulan bahwa kita memiliki musuh-musuh yang tidak kelihatan di atas. Tetapi kita diingatkan bahwa otoritas yang diberikan oleh Kristus, bahwa Kristus itu menang dan kemenangannya itu di atas segala bentuk otoritas apapun. Sehingga ketika si jahat memanahkan segala bentuk tipu dayanya, kita diberi kekuatan, kita dilindungi
Karena kekuasaan Kristus dan kuasa Kristus harus kita pahami, kita percayai. Kuasanya jauh lebih tinggi dari segala bentuk kuasa apapun yang ada di dunia ini. Amin saudara. Ini akan menolong kita punya pemahaman. Benar, Tuhan Yesus memiliki otoritas yang lebih tinggi dari segala kuasa si jahat iblis. Sehingga kita sadar, ini bukan otoritas saya. Ini bukan kekuatan kita. Saudara, apa yang kita bisa refleksikan? Sejauh mana kekuatan yang kita andalkan selama ini. Ketika saudara menghidupi kebenaran firman untuk menjadi kepala keluarga, untuk menjadi ibu rumah tangga. Ketika kita menjadi orang tua. Ketika Tuhan panggil kita untuk menjadi bagian jemaat keluarga Allah di Elion Rungkut. Dan kita diberi kesempatan untuk berkontribusi dengan setiap bagian tubuh Kristus yang lain, yang disebut dengan anggota keluarga Allah yang lain. Sejauh mana kekuatan yang kita andalkan? Apakah ini menjadi kekuatan kita? Tentunya saudara, bukan. Kita tidak memiliki kuasa atas diri kita sendiri. Di dalam pelayanan, dimanapun Tuhan tempatkan, di keluarga kita, di pekerjaan kita, bahkan juga di dalam bergereja. Sehingga bagaimana kita menyatakan kesaksian sebagai umat baru. Saudara, penting untuk sungguh-sungguh serius kita mewaspadai kesombongan rohani. Dan kadang tanpa sadar kita meremehkan kuasa si jahat. Saudara, Petrus mengingatkan kepada kita, musuh kita selalu siap sedia. Musuh kita tidak pernah berhenti. Musuh kita tidak pernah lelah dan capek. Kita capek, kita tidur, kita bisa pada satu titik rendah di dalam hidup spiritual rohani kita. Tapi saudara, si jahat tidak pernah lelah. Mengaum-ngaum yang tidak menelan. Sehingga kita perlu mewaspadainya. Kita bergantungnya pada kuasa otoritas Kristus yang maha tinggi itu. Dan kita tidak meremehkan. Tapi juga tidak membuat kita menjadi orang yang begitu sangat takut. Dan seolah-olah bahwa kuasa jahat itu memiliki otoritas yang lebih tinggi. Tidak. Kuasa si jahat itu tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi. Sehingga kita tidak mungkin bisa kuat menghadapi panah api dari si jahat. Tipu dayanya itu tujuannya adalah membuat saudara dan saya melenceng. Tidak lagi berpijak kepada kebenaran firman Allah. Dijadikan kita menjadi kanak-kanak rohani terombang-ambing, disesatkan. Suka kepada hal-hal yang memuaskan telinga. Dan tidak hidup di dalam esensi pengajaran firman untuk menjadi jemaat. Bagaimana firman itu makin menguduskan kita. Makin mendorong kita semangat melayani. Makin memberi hidup, makin belajar menyatakan kasih Kristus di dalam keluarga. Di dalam pelayanan kita dimanapun. Saudara, itu adalah tipu daya si jahat. Dan kita perlu bersandar pada kuasa Kristus. Sekarang Tuhan memberi kepada kita cara. Cara untuk menjadi kuat. Cara untuk menjadi kuat bukan di dalam kekuatan kita. Tapi cara untuk menjadi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Dikatakan oleh firman Tuhan, sekarang kenakanlah perlengkapan, seluruh perlengkapan senjata Allah. Agar kita apa saudara? Dapat bertahan. Kita dapat bertahan. Berarti setiap hari itu selalu ada peperangan. Setiap hari panas si jahat itu berusaha untuk mencari titik-titik lemah kita. Dan kita perlu terus di dalamnya untuk waspada. Dan Tuhan memberi cara. Cara apa saudara untuk melawan tipu muslihat iblis ini? Sebagai jemaat kita bisa menghadapi peperangan ini menggunakan seperlengkapan senjata Mesias Allah. Saudara, Paulus sekalipun dia berada di dalam penjara, sekalipun dia dikelilingi oleh tentara Romawi. Tetapi kebenaran yang mau disampaikan di sini adalah Paulus kerangka berpikirnya pasti jauh lebih memahami tentang Mesias. Dan bagaimana Yesaya, kitab Yesaya menyatakan peperangan-peperangan daripada raja kemuliaan itu. Dan bagaimana pemahaman Paulus ketika dia menjadi kelompok Sanhedrin yang sangat berpegang kepada Taurat, kepada kitab nabi-nabi. Sehingga seperlengkap senjata Allah bukan persoalan seperti baju sirah, kemudian ketopong, perisai, dan juga sepatu. Itu bukan hanya terkait dengan pola tentara Romawi, tidak. Tetapi Paulus lebih memahami kepada satu pemahaman perjanjian lama. Pemikirannya diarahkan kepada apa yang menjadi pemahaman apa yang dikatakan oleh Yesaya. Pergunakan perisai Mesias Allah itu. Dan dua hal yang ada adalah pergunakan. Karena firman Allah itu kuasa. Firman Allah itu bagaikan pedang bermata dua yang begitu sangat tajam. Firman Tuhan, Paulus juga mengatakan Injil Kristus adalah kekuatan.
kuasa Allah yang menyelamatkan. Saudara percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan? Amin saudara. Injil firman Allah itu adalah kuasa yang mengubahkan. Bukti jika saudara dan saya tidak berubah, saudara tidak duduk di sini bersama dengan saya. Bukti bahwa kuasa firman Allah itu nyata adalah saudara duduk di sini. Saudara menjadi orang-orang yang ditebus, saudara menjadi dan saya menjadi orang-orang yang dibentuk, dilembutkan Tuhan, didewasakan di dalam pengenalan kepada Kristus. Melalui apa saudara? Firman Tuhan katakan iman timbul dari mendengar. Mendengar karena apa saudara? Firman Allah. Tidak mungkin kita kuat di dalam iman. Tidak mungkin kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani tanpa firman Allah. Dan firman Allah ini sebagai bukti dari sepanjang sejarah sampai hari ini. Berapa banyak orang yang diubahkan oleh firman Allah. Termasuk saya dan saudara. Amin saudara. Firman itu punya otoritas, punya power. Dan juga saudara, Tuhan memberi sarana yang kedua adalah doa. Doa itu adalah kuasa. Kenapa? Karena kita terhubung dengan pribadi Roh Kudus. Kita diajak untuk terus bergantung kepada Allah di dalam kuasa kebangkitan Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan sebagai kepala, sebagai pemimpin jemaat. Dan Roh Kudus itu adalah Parakletos penolong saudara dan saya untuk kuat dan bahkan untuk menang terhadap segala bentuk tipu daya kuasa jahat. Mengapa saudara? Faktanya saya dan saudara selalu ada di dalam peperangan rohani ini. Paulus ingin mengingatkan kepada kita. Karena saudara dan saya ini adalah orang-orang yang telah dikatakan sebagai keluarga Allah. Sebagai umat baru, sebagai jemaat. Dan itu dibangun di atas firman Allah. Dikatakan Kristus adalah batu penjurunya. Dan jemaat, keluarga Allah dibangun di atas kebenaran. Di atas segala pemahaman, pengajaran dari para rasul, dari para nabi-nabi. Untuk menunjukkan bahwa agar firman Allah, Alkitab itu menjadi dasar hidup kita. Menjadi dasar panggilan kita dalam keluarga. Menjadi dasar di dalam menjalani hidup di tengah karya pekerjaan kita. Menjadi dasar bagaimana saudara berkomunitas satu dengan yang lain dengan keluarga Allah jemaat. Sehingga hidup kita dipimpin untuk berpadanan. Kata berpadanan itu hendaklah engkau berpadanan. Hidupmu selaras. Hidupmu sejalan dengan panggilanmu. Dengan Injil itu. Sehingga mentaati firman Allah. Sehingga tindakan action yang sekarang dinyatakan adalah tidak mungkin seorang Kristen sejati, tidak mungkin umat baru, tidak mungkin umat tebusan tidak melayani satu dengan yang lain. Dan di situ diproses untuk belajar saling sabar, saling rendah hati, saling membantu. Itu yang Efesus katakan di dalam pasal 4. Sehingga engkau saling mendukung, saling rendah hati, saling membantu. Saudara, hasilnya adalah pertumbuhan. Hasilnya adalah kedewasaan iman. Hasilnya di sana dikatakan ada kasih. Hasilnya karena Kristus kepala maka ada kesatuan di dalam tubuh Kristus, di dalam jemaat itu. Hasilnya adalah satu dengan yang lain berfungsi. Tidak mungkin jemaat tidak melayani. Tidak mungkin jemaat tidak punya peran satu dengan yang lain. Kalau kita tidak punya peran, kalau kita meninggalkan, kalau kita mengabaikan peran, sementara berarti panah api si jahat itu masuk. Kenapa saudara? Karena kita berada dalam tipu dayanya. Dan itu tipu dayanya adalah saudara dan saya akan terus dibuat menjadi kanak-kanak. Kita akan diombang-ambingkan dengan penyesatan. Kita akan dininabobokan bahwa pulang tanpa perlu relasi. Tanpa perlu terhubung satu dengan yang lain. Tanpa perlu terkoneksi. Tanpa perlu peduli untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Tanpa peduli pertumbuhan iman seseorang. Itu adalah tipu daya si jahat. Dan Paulus katakan justru sekarang jemaat diperlengkapi melalui gembala, melalui penginjil, melalui para rasul. Untuk apa saudara? Lewat firman Allah itu, lewat hamba-hamba Tuhan itu, supaya jemaat di dalam kekayaan kelimpahan kasih karunia, dikatakan dia yang dari maha tinggi sebagai kepala, sekarang dia menurunkan segala kekayaan berkat-berkat untuk saudara dan saya melayani. Dan ini adalah panggilan yang luar biasa. Panggilan menjadi seorang jemaat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi sebaliknya saudara. Jika tanpa Alkitab. Dan jika hidup kita tidak berpijak kepada kebenaran firman Allah. Saudara di sini Paulus tidak mengatakan. Ayo baca sebanyak mungkin firman Allah. Ayo jadikan habit untuk firman Allah saat teduh membaca. Tidak. Tapi firman Allah yang hidup. Firman Allah yang dihidupi. Firman Allah yang dimengerti, yang ditaati. Itu apa saudara? Karena
ketika isi firman Allah diputarbalikkan, iman kita tidak bertumbuh. Kita akan menjadi kanak-kanak rohani. Kita akan diombang-ambingkan oleh rupa pengajaran palsu yang menyesatkan. Saudara, sekarang ini kekristenan perlu serius untuk memikirkan. Salib tidak lagi menjadi berita yang utama. Makna kebangkitan Kristus sepertinya tidak punya dampak dalam hidup keluarga. Tidak punya dampak dalam hidup perjalanan setiap relasi kita satu dengan yang lain. Ini adalah tipu daya daripada si jahat. Sehingga saudara, persekutuan dan pelayanan tidak lagi ditandai dengan adanya kesabaran. Tidak adanya kerendahan hati. Tidak adanya kelemah lembutan. Yang ada apa saudara? Kemarahan, ketiadaan kasih, kesombongan, keangkuhan, keengganan melayani, terjadinya perpecahan. Saudara, sangat miris. Surabaya beberapa saat, 1 bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Berapa banyak anak-anak yang lari dari rumahnya. Berapa banyak anak nekat dan meninggalkan rumahnya. Kenapa saudara? Karena tidak terhubung dalam sebuah relasi, hubungan yang manis, hubungan yang baik, hubungan yang di dalam kasih persekutuan. Sehingga meninggalkan HP, meninggalkan jejak. Bahkan ngeri, berapa banyak anak-anak belasan tahun mengakhiri hidupnya. Karena merasa bahwa rumahnya, keluarganya bukan lagi sebagai tempat perteduhan. Kenapa saudara? Yang ada adalah kemarahan, yang adalah kebencian, yang ada adalah arogansi. Dan ketika saudara dan saya menjadi jemaat luar biasa, Allah mempersiapkan sedemikian. Bagaimana kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh benar-benar mengerti sebuah peperangan ini serius. Karena panah api si jahat adalah memunculkan kemarahan, ketiadaan kasih, kesombongan, keangkuhan, keengganan melayani, perpecahan. Menganggap pelayanan itu tidak begitu penting, tidak punya dampak dalam hidup saya. Kenapa? Karena tidak bisa menyadari makna berkat jemaat itu bukan hanya saat ini tapi ke depan. Tapi berapa banyak orang hanya memahami berkat yang akan datang, tapi tidak menjalankan kehidupan berkat persekutuan dengan Kristus. Kasih Kristus yang mendorong, kuasa Kristus yang membangkitkan untuk bergairah melayani. Dan berapa banyak jemaat yang mengatakan, Pak, jangan saya dulu lah, saya belum punya waktu. Pak, masih ada yang lain. Saudara, inilah tipu daya si iblis yang harus kita waspadai. Dan Tuhan memberi cara anugerah untuk menolong kita menang sebagai jemaat. Saudara, segala kesulitan yang kita hadapi dalam melakukan kehendak Allah sebagai jemaat baru tentunya berasal dari tipu muslihat iblis. Iblis selalu menyuarakan, membisikkan enggan melayani. Egois, merasa diri mampu, meremehkan orang lain. Tidak menganggap doa itu penting, mengandalkan kekuatan diri. Mengabaikan, gak peduli keselamatan siapa orang lain. Saudara, kekuatan gereja kita ada karena orang-orang kudus yang berdoa. Karena gereja, karena jemaat yang berdoa. Kekuatan gereja ada karena ketekunan orang-orang kudus. Seperti yang dikatakan, yang terus-menerus berdoa. Bukan hanya di dalam rutinitas setiap pribadi kita. Tapi juga sudah dipanggil di dalam komunitas untuk bersekutu, untuk berdoa bersama. Sebagai mewujudkan kesatuan dan kebersandaran kita. Bahwa gereja Elion Rungkut ini ada. Terpelihara, bertumbuh. Karena kasih karunia Allah. Karena topangan Tuhan yang maha tinggi dalam kuasanya itu. Yang menolong jemaat bertumbuh untuk hidup di dalam kehidupan doa. Saudara, kita diingatkan sekali lagi. Perjuangan kita bukan melawan pasangan kita. Perjuangan kita bukan melawan anak, melawan besan, melawan menantu, melawan cucu kita. Perjuangan kita bukan melawan rekan kerja kita. Perjuangan kita bukan melawan jemaat. Perjuangan kita melawan apa saudara? Penguasa roh-roh jahat di udara. Saudara, kita bersyukur kuasanya yang memberi kesanggupan saudara dan saya boleh berdiri tegap. Amin saudara. Dikatakan tetaplah berdiri teguh untuk menggunakan selengkap senjata Allah itu. Bolehkah kita membaca bersama-sama saudara? Satu-satunya. 2, 3.
Satu-satunya cara kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis adalah lari kepada sumber kebenaran yang kuasanya lebih besar dan dapat bekerja dalam. Kita tidak lari untuk menghindari panah api itu. Seberapa kita bisa lari, tetap anak panah api itu akan terus menyerang kita. Tetapi kita lari kepada sumber pertolongan, sumber dari yang dikatakan Allah yang maha tinggi yang telah membangkitkan Kristus itu di dalam kuasanya. Kita lari kepada kebenaran firman Allah yang punya kuasa lebih besar. Dan itu bekerja di dalam hidup kita. Amin jemaat. Dan ini yang kita hidupi. Saudara, yang terakhir, Tuhan juga memberikan sarananya bukan hanya firman Allah. Tapi juga Tuhan memberi cara, saran yang Tuhan pakai adalah doa. Hanya 3 huruf saudara. Dan berkali-kali kita bisa pahami 3 huruf ini sangat singkat. Tapi bagaimana menghidupi doa adalah senjata Allah yang juga dipakai untuk menyerang. Kita harus menaikkan dan firman Tuhan katakan berdoalah setiap waktu. Berdoalah setiap saat. Kenapa saudara? Mungkin saudara berkata mana mungkin saya bisa berdoa setiap saat. Mungkin saudara. Kenapa? Karena ini pekerjaan Allah. Ini agenda menjadi jemaat. Ini adalah kehendak Allah. Kenapa? Karena Tuhan memang berikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus adalah Roh Kudus adalah pribadi. Di mana dia terus berbisik. Di mana dia berbicara. Dan Roh Kudus selalu mengarahkan kita kepada firman. Dan Roh Kudus selalu berkata di dalam intuisi kita. Di dalam afeksi kita. Hati nurani kita. Roh Kudus berbicara di dalam hikmat pengertian kita, mengubahkan mindset cara pandang kita. Roh Kudus menjadi modal kekuatan kita untuk bertindak melakukan sesuatu. Meresponi panggilan Tuhan di dalam melayani, di dalam mengasihi. Kenapa saudara? Dan itu dibutuhkan terus bergantung dengan Allah. Dan Roh Kudus menolong kita untuk berdoa dengan tak putus-putusnya. Berdoa bukan persoalan saya pejamkan mata. Berdoa bukan persoalan saya berapa waktu lama. Berdoa adalah sebuah hubungan pribadi. Saudara berjalan dalam persatuan dengan Kristus. Saudara dan saya dipimpin setiap hari, setiap saat oleh Roh Kudus. Amin saudara. Dan Roh Kudus selalu membawa kepada kebenaran demi kebenaran. Saudara, doa yang benar secara rohani adalah doa yang lebih mengutamakan proklamasi Injil dan pertumbuhan rohani jemaat daripada hal-hal lainnya. Roh Kudus selalu menuntun kita berdoalah untuk kepentingan orang-orang kudus. Artinya berdoalah untuk pertumbuhan jemaat. Berdoalah untuk kesadaran bahwa jemaat dipanggil dalam persekutuan kasih, kesatuan dan pelayanan. Dan itu akan terus menjadi doa kita. Dan Paulus bukan sekedar memerintahkan berdoalah. Dia punya teladan, dia sebelum memerintahkan dia berdoa. Aku berdoa di hadapan aku berdoa sujud. Saudara bagi konteks Israel, tidak pernah artinya kalau berdoa itu berdiri. Tapi saudara dalam keadaan sujud itu menunjukkan satu kondisi penyerahan diri yang total. Paulus mendoakan jemaat-jemaat. Mendoakan jemaat di Efesus supaya engkau mengenal. Supaya engkau mengerti rahasia menjadi jemaat itu anugerah yang besar. Dan engkau punya kekayaan yang besar. Di masa lalu engkau dipilih. Saat ini engkau dalam persekutuan dengan Kristus. Saat ke depan engkau akan bersatu. Dalam penggenapan dengan Kristus sebagai kepala. Tapi juga saudara. Di dalamnya. Melalui doa kita. Tuhan menolong. Supaya saudara dan saya. Punya pengalaman perjalanan hidup dengan Tuhan. Tiap-tiap hari. Dan mengalami kuasa kemenangan. Seperti Paulus katakan, dia menjawab, dia menyatakan kehendaknya melampaui dari setiap apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Seperti nyata kuasanya bekerja di dalam jemaat. Dan ayat itu ditutup pasal 3, hormat dan kemuliaan bagi Allah sepanjang zaman sebagai kepala jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat doa Paulus. Paulus hanya meminta agar Injil yang memberi kehidupan dan mengubah kehidupan itu, mentransformasi, dapat dinyatakan dengan jelas, dinyatakan dengan setia, dinyatakan dengan berani. Berdoalah untuk aku, supaya dengan kekuatan Allah, aku diberi keberanian, aku diberi kesetiaan. Saudara bersyukur, melalui mimbar ini, selalu firman Allah diberitakan, yang berpusat kepada karya, salib dan kebangkitan. Karena memang setiap perubahan hati saudara dan saya, perubahan cara pandang kita,
perubahan untuk action gerak kita di dalam menerapkan firman Allah. Itu adalah pekerjaan kasih karunia Allah. Hanya pekerjaan firman Allah dan doa Allah yang bisa mentransformasi. Dan kita bersyukur melalui Injil terus di dalamnya menjadi berita yang kita hidupi setiap hari. Dimanapun kita berada. Firman Tuhan katakan, bukankah kita adalah Injil yang terbuka, surat yang terbuka. Untuk menunjukkan betapa pentingnya hidup jemaat tampil ada dalam persekutuan komunitas bersama orang-orang percaya. Tetapi akan keluar sebentar untuk memenuhi panggilan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai yang terakhir, bagaimana saudara dan saya menghidupi firman Tuhan? Mari kita boleh baca bersama-sama. 2, 3. Menjadi jemaat umat baru adalah anugerah terbesar. Karena kita memiliki segala berkat rohani di surga saat hidup dalam persatuan dengan Kristus. Saudara mari hargai. Tidak semua orang dapat panggilan istimewa dan terima berkat rohani. Efesus 1 ayat yang ketiga, saya bacakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Dan ayat selanjutnya dikatakan berkat masa lalu dalam pemilihannya. Berkat saat ini ketika kasih Kristus menerima kita dan mau mati untuk dosa-dosa kita. Dan kita tinggal dalam persekutuan dengan kasih itu untuk kita saling bagikan. Dan berkat persatuan untuk kita bersatu dengan Kristus sebagai kepala di dalam dunia dan langit yang baru. Saudara, pentingnya melayani dengan bersandar penuh pada jaminan kuasa Kristus yang jauh lebih tinggi dari kuasa apapun untuk menang terhadap tipu daya serangan panah api si jahat. Saudara punya keyakinan bahwa kuasa Kristus jauh lebih tinggi dari kekuatan panah-panah api si jahat. Amin saudara, di tengah hidup keluarga kita, kita melindunginya dengan firman di dalam doa. Saya bersyukur ada seorang ibu yang saya mensingkatkan. Yang menceritakan bagaimana dia punya tanggung jawab yang besar ketika anaknya sudah mulai bertumbuh menjadi dewasa. Dan dia mengatakan tidak ada kekuatan apapun selain saya bersandar pada firman dan saya mendoakan anak saya. Benar saudara, pentingnya kita bukan hanya menjadi orang-orang yang melayani di gereja. Kita menjadi orang yang melayani di tengah keluarga. Kita menjadi orang-orang yang melayani di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan hadirkan kita. Dan jaminan kekuatan kita adalah kuasa Kristus. Amin saudara. Dan itu menjadi kemenangan kita. Saudara, firman Allah yang dihidupi, firman Allah yang ditaati dengan benar, seharusnya membawa kita menjadi pribadi yang makin kudus. Dan memiliki relasi yang lebih tulus dalam persekutuan kasih di dalam jemaat. Efesus 1:4 dikatakan, karena Kristus menebus menyelamatkan kita, supaya kita makin kudus, supaya kita makin tidak bercacat celah. Karya pembenaran yang telah dikerjakan Kristus mutlak dikerjakan oleh Allah sendiri, tanpa andil saudara dan saya. Tetapi karya pengudusannya, Allah bersama dengan kita. Dan ini cara Tuhan menguduskan kita. Dan sarannya diberikan Tuhan adalah hiduplah dalam doa, dalam bergantung dengan Tuhan. Hiduplah terus dengan firman. Karena seperti doa yang Yesus katakan, kuduskanlah ya Bapa murid-murid itu, milik kepunyaanmu itu di sepanjang zaman dengan firman. Saudara yang dikasih Tuhan, memiliki relasi yang makin lebih tulus. Kita menyadari bahwa satu dengan yang lain adalah saudara sebagai keluarga Allah. Di sana ada saling membagikan hidup. Belajar apa yang kita bisa lakukan untuk membangun jemaat yang lain. Untuk membangun keluarga Allah. Kita semua adalah keluarga Allah. Mari kita baca bersama saudara. 2, 3. Ketekunan berdoa bagi proklamasi Injil dan pertumbuhan kedewasaan rohani adalah prioritas kita sebagai jemaat sejati. Mari kita bertekun untuk berdoa. Dan kita doakan hal yang utama. Apa saudara? Supaya Injil terus diproklamasikan. Supaya karya Kristus dan kebangkitan menjadi pengalaman-pengalaman hidup kita. Dan itu juga akan membawa perubahan-perubahan hidup jemaat. Bahkan membawa jiwa-jiwa yang belum percaya. Membawa jiwa-jiwa yang terhilang untuk kembali di dalam penggembalaan Tuhan di tempat ini.
Dan itu adalah prioritas kita. Kita doakan supaya jemaat bertumbuh bersama-sama. Seperti Paulus katakan, aku berdoa supaya setiap jemaat dapat memahami betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih itu. Supaya tidak terombang-ambing oleh penyesatan, tetapi menjadi dewasa di dalam mengenal Kristus. Di dalam berkarya, di dalam kesatuan dengan Dia. Saudara, mari kita baca bersama-sama. Ini menjadi ayat hafalan kita, menjadi ayat yang kita bawa pulang. 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Saudara, kita diingatkan, dan ini pengalaman hidup Paulus juga sebagai penulis, bahwa dia sadar dia adalah pribadi yang rapuh. Dia hanyalah bejana tanah liat. Bejana tanah liat yang gampang pecah, yang gampang hancur. Tetapi luar biasa, di dalam bejana tanah liat itu ada harta yang tak ternilai. Harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta ini yang kita miliki di dalam hidup jemaat. Apa itu harta itu? Adalah karya Kristus. Kuasa kebangkitannya. Itu adalah harta kita, kekuatan kita. Sehingga kita boleh mengakui kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan berasal dari diri kami. Tetapi berasal dari Allah. Amin saudara. Dan itu adalah kekuatan kita. Paulus apakah tidak pernah kecewa? Paulus apakah tidak pernah tawar hati? Paulus apakah tidak pernah putus asa? Saudara, Alkitab mengatakan berapa banyak dia mengalami sesahan, mengalami penjara, mengalami aniaya, mengalami fitnahan, mengalami penolakan. Ada pada fase titik rendah, dia juga mengalami orang-orang yang berada di dalam natur keberdosaannya, natur keterbatasannya. Dia juga pernah tawar hati. Tetapi kemudian dia menyadari ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Kekuatan itu dari Allah. Saudara, ketika kita menjalani hidup panggilan di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita, apakah kita mengakui bahwa kekuatan yang membuat saudara dan saya dalam keluarga, dalam pernikahan kita adalah kekuatan yang dari Allah. Ketika kita mengerjakan panggilan yang dipercayakan Tuhan untuk melayani dalam bentuk hal apapun di tengah komunitas kita sebagai keluarga Allah, apakah kita juga mengakui Tuhan, kekuatanku sampai hari ini untuk meresponi panggilanmu melayani adalah kekuatan dari Allah. Amin saudara. Kita semua adalah keluarga Allah. Saudara, saya merindukan persekutuan hangat kasih kita diwujudkan dalam sebuah praktek. Untuk kita boleh mengatakan, kita adalah keluarga Allah. Bolehkah berjabat tangan, saudara berdiri, saudara bisa menjabat siapapun dan saudara mengatakan, kita adalah keluarga Allah. Silakan saudara, boleh katakan, kita adalah keluarga Allah. Saudara, apa yang saudara rasakan? Kehangatan yang tulus. Inilah panggilan menjadi jemaat. Bukan saudara datang dan saudara tidak memahami, tidak mengerti, tidak mau peduli. Tapi kita akan terus berdoa. Karena agenda Allah tidak pernah bisa digagalkan oleh tipu daya si jahat. Di dalam persekutuan kasih menjadi jemaat, menjadi keluarga Allah. Di sana ada kasih, di sana ada persatuan, di sana ada saling melayani. Amin saudara, mari kita tundukkan kepala. Izinkan Roh Kudus berbicara. Jika selama ini saudara tidak begitu menganggap penting menjadi jemaat, menjadi keluarga Allah, hari ini anugerah Tuhan menolong kita untuk memahami berkat rohani yang luar biasa. Menjadi jemaat adalah agenda anugerah Allah yang besar. Yang sudah disiapkan Tuhan dalam pemilihannya di masa lalu. Dalam kasih persekutuannya saat ini.
dan ke depan. Mungkin selama ini saudara selalu mengabaikan panggilan untuk melayani. Dan saudara, hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Kalau saya dan saudara jemaat, adakah kerelaan untuk kita melayani? Apa yang saudara miliki? Apa yang Tuhan masih titipkan kepada kita? Tenaga kita, waktu kita, harta kita, karunia-karunia kita. Dapatkah dengan rela kita membagikan itu satu dengan yang lain? Sehingga terwujud kehidupan persekutuan kasih keluarga Allah Jemaat Elion Rungkut. Adakah saat ini saudara peduli dan ingat saudara-saudara yang dahulu duduk dengan setia, melayani dengan setia. Namun ada saudara-saudara kita yang saat ini lemah, undur, sudah mulai ogah-ogahan. Apakah kita berdoa? Apakah kita mengingatnya? Apakah kita juga peduli keselamatan orang-orang di sekeliling kita? Kiranya anugerah Tuhan yang boleh menolong kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hidupkan kebenaran ini. Buatlah kami bangga dan bersyukur. Buatlah kami memahami panggilan untuk menjadi jemaat adalah anugerah yang luar biasa. Karena kami menerima berkat yang sempurna di masa lalu, saat ini, bahkan dalam kesatuan kekal dengan Engkau sebagai kepala. Tuhan, terus beri kehangatan persekutuan kasih kami. Semangat untuk bertumbuh bersama-sama. Semangat untuk saling melayani dan memberi hidup satu dengan yang lain. Supaya kami menjadi dewasa. Dan jangan izinkan kuasa tipu daya si jahat melemahkan. Tuhan, kami pertaruhkan perjalanan keluarga kami, pernikahan kami, hubungan kami dan anak-anak kami. Dan kami juga pertaruhkan karya pekerjaan kami. Karena kami dipanggil untuk menjadi jemaat bukan hanya dalam komunitas persekutuan gereja. Tapi kami membawa kuasa Tuhan di tengah tipu daya yang ada yang ingin merusakkan perjalanan keluarga, pernikahan. Yang ingin merusakkan pekerjaan kami. Tuhan jagai. Kami butuh firman-Mu tiap hari. Kami butuh terus bergantung dengan Engkau di dalam doa-doa kami. Ini doa kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, saya undang untuk berdiri bersama. Di dalam doa syafaat ini mari kita hidupi firman Allah. Sebagai pokok doa yang pertama saudara, mari kita doakan gereja kita Elion Rungkut. Sebut gereja kita, Tuhan kami berdoa untuk gereja Elion Rungkut, apa yang kita doakan? Supaya tiap jemaat mengalami pertumbuhan rohani. Supaya jemaat menjadi sarana anugerah. Proklamasi Injil itu boleh nyata lewat kesaksian hidup kita. Dan juga menjangkau jiwa-jiwa yang lama, bahkan jiwa-jiwa yang baru. Mari berkati gereja kita Elion Rungkut. Kita berdoa bersama. Tuhan, di dalam kemurahan-Mu kami bersyukur. Tuhan yang kiranya terus memberkati pertumbuhan kehidupan rohani jemaat-Mu. Dari anak-anak, remaja, pemuda. Supaya hidup di dalam kedewasaan, pertumbuhan. Di dalam semangat kasih, persekutuan, dan saling melayani. Kami juga doakan lewat hidup kami jemaat-Mu di Rungkut. Sungguh hidup kami adalah hidup yang menyatakan Injil-Mu dengan cara hidup kami. Dan kami merindukan proklamasi Injil lewat pemberitaan firman tiap minggu. Lewat kesaksian hidup yang boleh membawa jiwa-jiwa lama dan jiwa-jiwa baru datang kepada Engkau. Ini doa kami. Demi Kristus Tuhan. Amin. Sebagai pokok doa yang kedua dalam syafaat saudara. Kondisi cuaca saat ini beberapa daerah mengalami kekeringan dan krisis air. Mari kita belajar peduli, bersyukur jika saudara bisa menikmati kelimpahan berkat Tuhan lewat sarana apapun termasuk air. Tapi ada beberapa daerah yang kekurangan air, bahkan kekurangan air bersih. Dan harga beras yang saat ini untuk masyarakat kelas bawah menjadi jeritan, menjadi kondisi yang berat. Mari kita doakan pemerintah diberi hikmat bijaksana. Bersyukur ketika saudara bisa menikmati harga beras dan saudara menganggap tidak begitu berpengaruh. Ini anugerah.
Tapi kita lihat, kita belajar apakah kebutuhan saudara-saudara kita sebangsa. Sehingga ini tidak menjadi pemicu politik. Di tahun politik ini Tuhan memberi keamanan. Dan harga beras tetap bisa stabil. Dan kebutuhan beberapa saudara kita ditolong Tuhan. Mari bersyafaat untuk bangsa kita. Kita berdoa. Tuhan beri kasih karunia. Supaya Tuhan sungguh mengasihi. Di tengah cuaca yang ekstrim. Beberapa daerah mengalami krisis air. Mengalami krisis pangan. Harga beras begitu sangat melonjak. Tuhan beri anugerah. Bersyukur ketika kami menikmati segala berkat yang baik. Tapi ada saudara-saudara kami sebangsa yang bergumul dalam hal ini. Tuhan tolong memakai pemerintah dalam hikmat bijaksana. Bahkan di tahun politik ini tidak menjadi pemicu untuk memperkeruh keadaan. Tetapi diberi keamanan, diberi pertolongan, diberi penyertaan, diberi jalan keluar. Terpuji bagi nama-Mu. Ini yang menjadi doa kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, bersama dengan gereja sepanjang abad, mari sekali lagi kita diteguhkan lewat firman Allah dan kita akui di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bersama kita naikkan pujian, Kaulah Kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, kau sungguh, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, kau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan goyah, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, kau sungguh, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, kau janjimu, Engkau bersamaku. takkan goyah keyakinanku Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan.
untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kembali Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan ini biarlah menjadi persembahan yang terbaik dari setiap kami Tuhan. Dan kami sungguh rindu Tuhan berkenan atas persembahan kami dan memakai persembahan ini sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong untuk setiap pengurus yang mengelola persembahan ini. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan agar persembahan ini sungguh dapat dikelola dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup melayani Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.